Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Renungan Hati Sehat, Rehat Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati renungan bersama dengan judul Karakter Sesuai Kehendak Tuhan. Mari kita buka dalam doa terlebih dahulu. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan renungan-Mu ya Bapa. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan dengan bahasa dan kalimat yang bisa dimengerti oleh setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, berkati renungan ini dari awal pertengahan hingga akhir, sehingga Bapak Ibu Saudara yang menikmati renungan hari ini bisa memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karakter sesuai kehendak Tuhan. Saya ambil dari kitab Yohanes pasal 8 ayat 12. Yang Bapak Ibu Saudara tahu adalah karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan dari pribadi satu dengan pribadi yang lainnya. Karakter itu juga dapat diartikan sebagai tabiat, watak, atau kepribadian dari diri kita masing-masing. Lalu bagaimana karakter yang berkenan di hadapan Tuhan? Karakter yang baik adalah karakter yang hidup dalam terang Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 12 mengatakan, "Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Hidup dalam terang Tuhan berarti hidup dalam kebenaran, kasih, dan kejujuran. Atau bisa juga menjauh dari segala kegelapan dosa. Terang Tuhan menuntun kita untuk kita lebih lagi memilih jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang mungkin meskipun dunia itu seringkali diperhadapkan dengan kebingungan atau kejahatan, tapi Tuhan selalu ada bersama dengan kita ketika kita memilih untuk hidup di dalam terang Tuhan. Kita memilih untuk hidup dalam kasih, mengampuni orang lain, dan taat kepada firman Tuhan. Terang Tuhan juga mengungkapkan segala sesuatu yang tersembunyi, sehingga kita ini dipanggil untuk hidup dengan hati yang bersih dan tulus. Ada salah satu tokoh Alkitab yang menjadi contoh dalam hidup dalam terang Tuhan itu adalah Yusuf. Seperti yang Bapak Ibu Saudara sudah tahu bahwa Yusuf ini terus diberkati oleh Tuhan meskipun dia menghadapi banyak penderitaan. Ia dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, kemudian dia difitnah oleh istri Potifar, kemudian dipenjarakan. Namun dalam segala situasi Tuhan tetap memberkati dan menyertai Yusuf apapun yang terjadi dalam hidupnya, dan Yusuf tetap menjaga integritasnya dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika akhirnya dia bertemu dengan saudara-saudaranya, apa yang Yusuf lakukan? Ya, Yusuf mengampuni mereka, tidak membalas apa yang sudah mereka perbuat kepada Yusuf, karena dia menyadari bahwa semua ini adalah semua yang terjadi ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk kita bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, di Kejadian pasal 39 ayat 2 di situ dikatakan juga, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam segala yang dikerjakannya. Dari Yusuf kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, kemudian menjaga integritas kita, pengampunan karena pengampunan adalah bagian hidup dari dalam terang Tuhan. Tuhan yang terakhir adalah Tuhan menyertai orang yang setia dan punya rencana yang baik untuk hidupnya. Nah, Yusuf ini juga mengajarkan kita untuk tetap setia dan percaya dalam hidup dalam terang Tuhan meski dunia ini penuh dengan kegelapan ya, dunia ini penuh dengan tantangan, dunia ini penuh dengan pengkhianatan, mungkin bisa jadi seperti itu. Lalu bagaimana aplikasinya? Nah, aplikasi keteladanan apa yang menunjukkan karakter hidup yang berkenan kepada Allah? Sebagai contoh, yang pertama ada, jangan mengeluh saat kita
menghadapi situasi yang sulit. Tapi kita harusnya adalah berdoa. Kemudian yang kedua, jangan menyimpan kepahitan. Kita harus mengampuni mereka. Jadi mau itu orang tua, teman kita, siapapun itu. Karena pembalasan kita tahu itu adalah haknya Tuhan. Dan yang terakhir adalah tetap setialah untuk beribadah. Sekalipun tantangan yang sering terjadi dalam hidup kita, ya kita tetap harus setia kepada Tuhan apapun itu yang kita hadapi, sesulit apapun yang kita hadapi. Oke. Sekian renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, saudara yang ada di manapun saat ini berada. Mari kita bersama-sama untuk menutup dalam doa. Mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sudah selesai untuk mendengarkan renungan pada hari ini. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang dimanapun mereka berada, apa yang menjadi kesulitan, tantangan hidup mereka Tuhan, biarkan mereka untuk tetap memilih hidup dalam terang Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan, mau untuk setia, mau untuk menjaga integritasnya, mau untuk mengampuni setiap orang yang mungkin pernah bersalah kepada mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberkati dan menyertai setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami akhiri renungan kami pada hari ini. Biarkan renungan ini menjadi pedoman di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Yesus.